Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Hari Rabu, 14 Juni 2023. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, lalu semangat, dan mengucap syukur ya pada Yang Maha Kuasa. Oke, kali ini kami akan kembali menyampaikan review saham hari ini, ya, dengan didahului dua pernyataan kami atas materi ini. Pertama adalah no conflict of interest, bahwa hingga hari ini tanggal 14 Juni 2023, ya, kami tidak sedang memiliki saham yang kami review hari ini, ya. Per hari ini kami tidak memiliki, ya, per hari ini 14 Juni 2023 kami tidak sedang memiliki saham yang kami review, ya. Artinya tidak ada benturan kepentingan atas saham yang kami sampaikan di sini, ya. Terserah kepada Anda mau membeli, menjual, atau membiarkannya, ya. Itu pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, pernyataan disclaimer, ya. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Ya. Demikian pernyataan disclaimer kami. Artinya Anda harusnya melakukan riset sendiri, do your own research, karena apa yang kami sampaikan lebih bertujuan atau bermaksud berbagi informasi atau pengetahuan yang kami miliki. Oke, demikian dua pernyataan kami. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang kita review. Di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Jadi semua data yang ada atau semua informasi yang ada yang kami sampaikan adalah berdasarkan dari data di platform tersebut, termasuk yang kami olah. Oke, kita lanjut saja. Yang akan kita review adalah PT Petrosi Tbk dengan kode saham PTRO. Ya, kita baca saja Petrosi, ya. Petrosi Tbk adalah satu-satunya perusahaan nasional yang menyediakan jasa pertambangan lengkap di sektor industri batu bara, minyak, dan gas bumi di Indonesia. Perusahaan menyediakan multidisiplin rekayasa, jasa konstruksi kontrakting, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan atau logistik, dan peralatan untuk mendukung kegiatan atau operasi industri minyak, gas bumi, sektor pertambangan, dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Anak usaha PT Indika Energi Tbk dengan kode saham INDI ini mempunyai pusat operasional di Pulau Kalimantan. Oke, itu profil singkatnya Petrosi. Jadi bisnisnya adalah jasa pertambangan lengkap di industri batubara migas di Indonesia, ya. Jadi dia menyediakan multidisiplin rekayasa, jasa konstruksi kontrakting, jasa pertambangan, penyediaan perbekalan atau logistik, dan peralatan, ya, untuk mendukung kegiatan atau operasi industri migas dan sektor pertambangan dan pengembangan infrastruktur di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Oke, lengkapnya dapat Anda baca di Stockbit ataupun di website
Petrosi sendiri. Adapun alamatnya adalah di Indi Bintaro Office Park, Gedung B Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Blok B7 _A6 Sektor 7 CBD Bintaro, Tangerang Selatan 15424 ya. Oke, sekarang kami mau melihat kita lihat dulu ininya ya, corporate action terdekat. Adakah corporate action terdekat? Oke, ternyata Petrosi sudah membagikan dividen ya dengan tanggal expirednya 25 Mei 2023 ya. Jadi artinya laba tahun 2022 ya sudah masuk ke harga di 2023. Ya, jadi artinya harga setelah 25 Mei 2023 adalah harga pembentukan baru ya, atas informasi kinerja dan apapun yang ada pada Petrosi ya. Oke, karena itu kita coba lihat ya lah keuangannya secara internal ya antara Petrosi dengan Petrosi ya. Di sini berarti kita cari kuartal 1 ya yang sudah terjadi ya. Sudah terjadi kuartal 1 di setiap tahun. Oke, kalau kita lihat di kuartal 1 2023 dengan 2022 ada peningkatan laba ya. 2023 kuartal 1 45 miliar, di 2022 31 miliar ya. Oke, jadi ada peningkatan laba ya. Kemudian kita akan lihat perbandingannya. Oke, oleh Stockbit, Petros ini dibandingkan dengan Elsa, Toba, dan BP ya. Di sini kami akan menyorot beberapa hal saja, tidak seluruhnya ya. Menurut kami ya, karena memang waktu dan kesempatannya terbatas ya. Oke, Anda bisa saja menyorot selengkapnya ya. Oke, pertama kita lihat current P/E ratio yang disetahunkan dan yang 12 bulan terakhir ya. Kalau kita perhatikan untuk yang disetahunkan ya, Petrosi itu di antara semuanya termasuk yang tertinggi ya, PR-nya ya, atau bisa dikatakan termasuk yang paling mahal ya, 20, 50. Kemudian kita lihat current PE ratio-nya yang 12 bulan terakhir ya. Sini malah kebalikannya ya. Hanya masih lebih murah Toba ya, tapi dibandingkan lain Petrosi 5,57 ya. Jadi apa namanya ada kecenderungan penurunan harga ya, sehingga PE-nya semakin kecil ya selama 12 bulan terakhir ini. Kemudian kita lihat net profit margin kuartal terakhir ya. Petrosi masih termasuk yang paling kecil ya, 2,31% ya. Yang tertinggi di sini adalah BP. Oke. Kemudian kita lihat return on equity ya. Untuk return on equity, Petrosi hanya kalah dengan Toba ya. Petrosi 14,43%, Toba 17,22% ya. Selanjutnya kita lihat dividen. Oke, seperti kita lihat tadi bahwa Petrosi ini termasuk perusahaan yang mau membagikan dividen ya. Jadi artinya dengan adanya dividen, perusahaan merupakan perusahaan yang untung, dan dengan adanya dividen juga berarti perusahaan mau berbagi kepada pemegang saham ya. Oke, kalau kita lihat dari price-nya ya, price 1 bulan terakhir itu ternyata PTRO turun 21,4 ya. Untuk 3 bulan terakhir dia turun 25% ya. Dan 6 bulannya turun 11,55% ya. Oke, jadi sini kita lihat bahwa ya Petrosi itu perusahaan yang untungnya juga meningkat, tetapi harganya turun ya.
harganya semakin turun ya. Oke, jadi semakin mendekati atau mendekati mungkin meninggalkan harga ininya ya, harga wajarnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat cash from operations. 12 bulan terakhir ya, apakah Petros ini mampu menghasilkan kas di luar operasionalnya ya. Ternyata kita lihat Petrosi menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 1,3 triliun lebih ya. 1,3 triliun lebih ya. Jadi artinya menurut kami secara fundamental Petrosi tidaklah jelek ya. Ya, termasuk kuat, termasuk bagus ya. Karena dia menghasilkan laba, ya, labanya juga meningkat dan membagikan dividen dan beberapa highlight yang kita lihat tadi ya tidak menunjukkan atau di apa di luar ya, di luar batas normalnya ya. Oke, untuk sebagai penilaian atas perusahaannya, cash flow-nya juga, cash-nya juga dapat dihasilkan dari operasional saja ya. Oke, tinggal kita melihat time to entry-nya ya, time to entry-nya. Ya. Oke, karena itu kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan indikator volume, linear regresi, moving average, dan commodity channel index ya. Namun di sini kami tidak membahas indikator ini, tetapi hanya membaca ya, membaca dari eh, analisa atau gambar dari candle-nya ya, termasuk indikatornya yang terpasang ya. Oke, ini kita perbesar. Teman-teman kalau kita perhatikan ya, bahwa dari kanal regresi ya, Petrosi sebelumnya tembus ya garis atas dari kanal regresi. Kemudian sekarang tembus di bawah ya, garis bawah kanal regresi ya. Nah, kalau kita lihat dari kanal regresi di sini, atau mungkin teman-teman bisa lihat ke belakang ya, bahwa ketika memang candle itu melewati baik itu garis atas ataupun garis bawah, dia akan berbalik arah ya. Nah, Petrus ini memang ke arahnya sempat ini ya, artinya masih downtrend ya, downtrend in the short term ya, dalam waktu yang lebih pendek ya. Namun kalau kita lihat lebih panjang sebenarnya dia masih naik ya. Oke, kita lihat masih naik ya di sini ya dari layar ya. Saya tunjukkan dia masih naik ya. Nah, dengan apa tadi highlights fundamentalnya tadi, terutama dari sisi laba ya, dan juga dengan dibandingkan dengan emiten lainnya ya. Jadi kami melihat bahwa Petrus ini akan kembali mantul ya telah melewati garis bawahnya karena regresinya ya. Jadi artinya bisa menjadi titik untuk entry ya. Oke, ya. Di sini kami melihat bahwa ya ambil saja dari harga bawahnya bahwa selama harga Petrosi ini di atas 3.540 dapat dilakukan pembelian atau akumulasi pembelian bagi yang mereka memiliki ya. Let's say katakanlah dia bisa dibeli sampai di harga 4.020 ya gitu. Tapi ada baiknya Anda coba dari bawah ya. Dari bawah aja dari supportnya sampai ini ya. Itu kembali kami ingatkan kami beberapa pernyataan disclaimer ya. Oke. Dan titik ini juga menjadi titik untuk stop loss ya sebagai manajemen risiko. Jadi jika harga Petros ini ada di bawah 3.540 dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian ya. Adapun target harga Petros yang terdekat dapat diharapkan di 4.490, 4.490 sampai dengan 4.860 tergantung dengan risk reward dan cash management Anda ya.
Oke. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak bagi Anda yang sudah mendukung kami dengan menonton, berikan like, memberikan subscribe, bahkan berbagi kepada yang lain. Karena berbagi hal yang positif itu baik ya. Jangan berbagi yang hoax ya, atau kabar-kabar yang tidak benar. Oke, mohon tetap dukung kami. Mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, berikan subscribe, dan berbagi kepada teman yang lain agar kami juga dapat bersemangat ya bahwa materi kami boleh Anda tonton, Anda pergunakan sesuai dengan apa yang menjadi motivasi Anda. Oke, akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.